Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita kembali berkumpul bersama untuk mentadarusi Al-Quran atau mempelajari Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita, menguatkan keimanan kita dan keyakinan kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang tenang dalam menjalani hidup ini, dan juga menjadi hamba Allah yang istiqamah terus di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas ayat 6, 7, 8 insyaallah. Silahkan dibuka bukunya halaman 38. Di buku ana 38. Benar Ustaz ya? Yaitu majlis ke-6. Majlis ke-6. Majlis ke-6 ini ayatnya dari ayat ke-6 sampai akhir. Dari 6 sampai 19, tapi kita akan belajar 6, 7, 8 saja. Alhamdulillah masjid sudah menyediakan bukunya. Bagi yang belajar bisa membaca bukunya ketika dalam pembelajaran. Setelah belajar nanti diletakkan kembali di rak bukunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ayatnya. Dari ayat 6 sampai 8 ya, insyaallah 3 ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Naam, barakallahu fikum. Kita masih di surat Al-Alaq. Al-Alaq artinya segumpal darah. Ada surat namanya surat segumpal darah. Dinamakan Al-Alaq supaya kita mengingat bahwa kita ini awalnya adalah hina, hanya segumpal darah. Apa bahasa Arabnya segumpal darah? Al-Alaq. Surat segumpal darah, surat Al-Alaq.
Baik, mudah-mudahan kita selalu ingat, senantiasa mengingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang diciptakan oleh Allah. Walaupun kita pandai sekarang ini, kaya sekarang ini, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu mengingat bahwa kita diciptakan dari al-alaq. Karena itu mengingat, menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah dari al-alaq itu penting untuk menjaga rem keangkuhan, untuk merem keangkuhan dan kesombongan kita. Maka kita ingat-ingat nama suratnya apa namanya? Al-alaq, segumpal darah. Ya. Baik, kita baca surat segumpal darah ini ayat 6. Tafsirnya silakan halaman 39. Nah, sebelum ke tafsir halaman 38 di sini ada tema. Temanya adalah akibat ketidakfahaman dan kesombongan terhadap wahyu. Wahyu itu kemarin adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab tidak faham dan sombong terhadap wahyu, apa akibatnya? Nanti kita lihat di surat ini ayat 6 sampai 19. Tapi hari ini 6 sampai 8 terlebih dahulu. Selanjutnya halaman 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tafadhal ustazuna, bisa dibaca. Seperti Abu Jahal benar-benar melampaui batas dalam melanggar hukum Allah. Nah, pemaksiat seperti Abu Jahal. Ini kisah ini atau ayat ini mengkisahkan Abu Jahal. Dari ayat 6 sampai ayat 19 ini cerita Abu Jahal. Abu Jahal itu manusia. Apa yang dia lakukan? Dia melampaui batas. Tahu melampaui batas ya? Berlebihan. Melampaui batas dalam hal apa? Dalam hal melanggar hukum Allah. Berarti dia melanggar dan melampaui batasan langgaran yang normal. Berarti ada pelanggaran yang tidak normal. Itu bahasa Arabnya tagha. Bahasa Arabnya apa? Tagha. Jadi tagha itu adalah pelanggaran yang tidak standar, yang terlalu berlebihan. Contoh, membunuh itu dosa. Betul? Kalau membunuh saja namanya maksiat. Tapi kalau membunuh dan dicincang-cincang itu namanya tagha. Nggak cukup dibunuh. Nggak cukup, ternyata dia nggak cukup, nggak puas dia, orangnya sudah wafat tapi nggak puas dia, maka dicincang-cincang misalnya, itu disebut dengan istilah tagha. Abu Jahal itu adalah tagha, contoh tagha di zaman Nabi SAW. Sebelum Nabi banyak yang tagha, nanti kita cerita. Setelah Nabi sekarang juga banyak yang tagha. Apa tagha tadi? Sebuah pelanggaran abnormal, di luar standar. Di zaman Nabi yang tagha Abu Jahal, dan bukan hanya Abu Jahal, ada juga dulu yang tagha namanya Hindun.
istrinya Abu Sufyan. Apa contoh tagha Hindun? Ketika perang Uhud, dia cari jenazahnya Hamzah. Hamzah sudah meninggal, tapi karena dia ini memiliki dendam dan dia merasa manusia yang hebat, yang mulia, dan bisa menghinakan manusia yang lain, merasa besar bisa menghinakan yang lain, sampai jasad dari Hamzah itu dirusak sampai dibelah dadanya. Ini namanya tagha. Ingin diambil jantungnya atau hatinya, padahal sudah wafat itu. Dan bukan hanya terjadi oleh Hindun, kebanyakan para kafir Quraisy ketika mereka menang di perang Uhud, mereka banyak melakukan perusakan kepada jasad kaum muslimin yang syahid, yang jumlahnya 70 saat itu perang Uhud. Kurang lebih 70 syuhada, wajah mereka, hidung mereka dipotong, terus telinga mereka dipotong, mata mereka dicongkel, bahasa Arabnya ditamthil, mathala yumathilu, dicabik-cabik itu fisik mereka, sampai ketika Nabi SAW melihat paman beliau, melihat kaum muslimin fisiknya sedih di perang Uhud, dicabik-cabik fisiknya. Ini disebut dengan tagha. Jangan kasih nama orang anak tagha. Jangan kasih nama anak tagha. Jangan kasih merek brand tagha. Toha boleh toha, toha nggak apa-apa, tagha jangan. Jadi tagha ini adalah sebuah pelanggaran yang berlebihan, disebut dengan tagha, melampaui batas. Nah, di antara yang melampaui batas di sini adalah Abu Jahal. Contohnya, kata Nabi SAW, Abu Jahal adalah Fir'aun umat ini. Siapa yang mengusulkan usul pembunuhan kepada Nabi? Abu Jahal. Siapa yang mengajak permusuhan kepada Nabi? Abu Jahal pimpinannya. Abu Jahal pimpinannya Al-Walid ibnul Mughirah. Ada namanya seorang Arab pimpinan Quraisy namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid bapak dari Khalid bin Walid, Khalid ibnul Walid. Tapi Al-Walid ini mati dalam keadaan tidak beriman. Al-Walid ini sudah sempat beliau mengakui bahwa yang dibacakan Nabi itu bukan perkataan ahli sihir. Kata dia, saya tahu tukang sihir, tapi tak seperti itu kata-katanya. Kemudian saya tahu juga syair-syair Arab, bukan juga seperti yang dikatakan Muhammad. Saya juga tahu orang gila, kalau orang gila bicara juga tidak mungkin seperti yang keluar dari lisan Muhammad. Saya juga tahu dukun, kalaupun dukun tidak mungkin kata-katanya seperti yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Itu ucapan Walid ibnul Mughirah. Walid ibnul Mughirah. Di hadapan siapa? Di hadapan siapa? Di hadapan Abu Jahal. Nih, lihat Abu Jahal. Dia tidak beriman, Abu Jahal itu, ya. Tapi tidak hanya di situ, dia mengajak semua orang untuk tidak beriman dan memusuhi Muhammad. Tagha namanya itu. Kalau nggak beriman aja sendiri. Seperti siapa? Abu Talib. Abu Talib tidak beriman, dia kafir. Tapi dia tidak tagha. Dia dalam maksiat. Salah karena kufur. Tapi dalam maksiatnya dia tidak tagha. Naudzubillah, barang siapa yang masuk pada kemaksiatan dan tagha, maka dia akan berakhir dalam kehancuran dan kehinaan. Hati-hati. Dan ketaghaan ini akan terus ada dari zaman dahulu sampai zaman akhir nanti. Zaman ini juga banyak yang tagha. Jadi tagha tadi apa? Maksiat tapi
Ya, melewati batas yang kayak tadi. Nah, Abu Sufyan kenapa masuk tagha? Tadi Al-Walid ibn al-Mughirah itu orang tua. Al-Walid ibn al-Mughirah itu bijaksana. Dia sudah tahu Muhammad ini kata-katanya nggak bisa dibilang orang gila, nggak mungkin begini ucapannya. Sahir juga bukan, syair juga bukan. Terus Abu Jahal berkata kepada Al-Walid, "Ya Walid, laqad sabba'ta." Sabba'ta artinya kamu udah ikut agama Muhammad, begitu maksudnya. Nah, ini taghanya dia di situ. Padahal Al-Walid belum mengatakan masuk Islam, belum. Memang dia tidak masuk Islam akhirnya, Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia hanya mengatakan tidak ada label yang cocok untuk dinamakan kepada Muhammad, nggak ada labelnya, susah. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar. Innahu thumma nazar thumma abasa wa basar in huwa illa sihru yu'thar. In huwa illa sihru yu'thar. Dari julukan dia bilang, kata Walid, ini Walid belum ucapin Islam, belum. Walid hanya mengatakan orang gila bukan, kata-katanya nggak mungkin begitu. Ahli syair juga bukan, dukun bukan, sihir juga bukan. Tapi paling tidaklah mirip-mirip perkataan sihir. Akhirnya dijuluki sihir. Walid itu belum masuk Islam, baru mengatakan itu, mengakui kehebatan Al-Quran Al-Karim. Terus Abu Jahal mengatakan, sabba'ta, hei ya Abul Walid. Dia punya anak namanya Al-Walid ibn al-Walid. Nama anaknya Walid juga, Al-Walid ibn al-Walid, dipanggil sebagai Abul Walid, bapaknya Walid. Juga punya anak namanya Khalid ibn al-Walid. Ya Abul Walid, hei Abul Walid. Al-Walid maksudnya, engkau sudah masuk agama Muhammad. Akhirnya Al-Walid muncul egoismenya, muncul keangkuhannya, muncul sebuah enak aja gitu istilahnya. Tidak bakalan seperti itu. Akhirnya ya memang dia akhirnya bertahan dalam kekufurannya. Itu kerjaan Abu Jahal. Abu Jahal itu seperti itu. Orang yang tidak beriman, mau beriman dihalang-halangi sama dia. Bahkan waktu orang haji nih, waktu itu haji berjalan sebelum Islam. Haji yang secara Islam yang sudah dibenarkan oleh Nabi SAW dengan cara yang benar, masih ada haji dulu sebelum itu, yaitu haji peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Abu Jahal ketika jamaah haji datang di bulan Zulhijjah, dia tidak cukup hanya bermaksiat, dia tidak cukup hanya melarang orang Mekah untuk beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia mengajak seluruh orang-orang yang datang untuk haji yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad, diumumkan, hati-hati, di kampung ini ada orang ahli sihir, kalau kalian bicara dengan dia, kalian terpengaruh, namanya Muhammad. Kejam sekali, membuat sebuah frame gitu ya, membuat sebuah informasi palsu, bukan hanya untuk lokal tapi untuk pendatang semua, untuk jangan sampai bertemu dengan Muhammad SAW. Karena rentan memang orang Arab dulu kalau ketemu dengan Nabi, mendengar Al-Quran, itu rentan akan masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah si Abu Jahal. Itu Abu Jahal. Apa yang dia lakukan itu? Bermaksiat dan melampaui batas. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, contoh yang lain siapa? Coba nih, secara singkat, contoh yang lain yang bermaksiat melampaui batas zaman dulu. Raja Abraha atau Raja Namrud. Raja Abraha dulu. Raja Abraha dia melampaui batas.
Pertama, dia mau bikin Ka'bah di Yaman, kan gitu ceritanya. Supaya orang Arab tawafnya di Yaman, karena Yaman tuh bangsa Arab banyak di situ. Memang asal usul Arab dari Yaman. Maka dia bikin Ka'bah supaya orang Arab di sana. Namun ternyata dia tidak puas. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Memang ada sebabnya. Sebab kenapa dia ingin menghancurkan Ka'bah? Karena ada salah satu bangsa Arab yang mengotori Ka'bah yang dia buat. Harusnya tinggal dibersihkan, dipanggil yang ngotori, hukum. Harusnya begitu, benar tak? Harusnya begitu. Tapi tidak, togo dia. Dia kumpulkan pasukan ramai sekali, 6.000 orang, 6.000 pasukan dengan kurang lebih sekitar 20-an fil. Gajah. Dan dia pakai gajah terbesar. Nama gajahnya Mahmud. Sekarang jadi gajah Mamut. Dikenal Mamut. Itu dulu namanya Mahmud. Di dalam bahasa Arab mungkin sudah transfer bahasa jadi Mamut. Itu gajahnya siapa itu? Itu gajah yang ditunggangi oleh Abraha. Gajah itu tidak jadi menghancurkan Ka'bah itu. Nah, ini bentuk togo. Apa akhirnya yang terjadi terhadap Abraha? Togo, dia itu membawa pasukan yang begitu hebat. Setiap ada kampung yang mau menghalangi dia, pasti kalah. Saking besarnya pasukannya. Sampai di depan Ka'bah, cerita yang kita tahu semua, akhirnya dia pun hancur. Barang siapa yang togo, dia akan habis kepada sebuah penghancuran. Itu siapa namanya? Abraha. Togo. Di mana bentuk togonya? Tadi harusnya dia menangkap, menghukum orang yang mengotori Ka'bahnya. Betul? Togonya di mana? Togonya dia bawa pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah yang di Mekah. Itu togonya. Berlebih dalam bermaksiat. Contoh lagi, Raja Namrud. Raja Namrud tidak mau beriman. Tapi apa yang dia lakukan? Dia togo. Dua yang dia lakukan. Yang satu, dia lakukan membakar Nabi Ibrahim. Togo. Sudah bermaksiat, tidak beriman, tapi dia bakar orang yang berdakwah mengajak kepada keimanan. Togo namanya. Berlebih dalam bermaksiat. Lebih dari bakar lagi, bahkan bukan hanya dari membakar dia. Maksiat kufur, maksiat membakar orang, walaupun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Tapi ada lagi di atas itu maksiatnya Namrud. Apa maksiat Namrud? Namrud mengatakan, ana uhyi wa umit. Coba, Namrud mengatakan, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya? Kata Nabi Ibrahim, panggil 2 orang yang di penjara. Panggil yang sedang dalam hukuman, dipanggil 2 orang, yang satu dibebaskan, yang satu dihukum mati. Kata dia, lihat itu, yang saya bebaskan berarti saya hidupkan, yang saya hukum mati berarti saya matikan. Otak sehatnya rusak. Dia ngomongnya tadi apa? Saya menghidupkan dan mematikan. Tapi dia caranya begitu, itu namanya bukan menghidupkan dan mematikan, itu namanya melepas dan menghukum mati. Ya kan? Otak cerdasnya orang-orang yang togo ini suka hilang, nggak normal lagi. Bisa dikatakan seperti syibhul majnun, kena penyakit jiwa ketika sedang togo ya. Kalau udah nggak togo lagi, berkurang, normal dikit. Kalau togo, majnun. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, cuman begitu disebut menghidupkan dan mematikan. Mana? Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sekarang kalau emang anda hebat, wahai siapa Namrud, itu matahari dijadikan oleh Allah terbit dari sebelah timur, kemudian terbenam di sebelah barat.
Sekarang saya minta diputar, diterbitkan dari barat, ditenggelamkan di sebelah timur. Mana bisa dia? Kalah dia akhirnya. Yakni seorang yang tagha, seorang yang bermaksiat dan berlebihan, akal sehatnya bisa dikatakan terkadang tidak sehat akalnya. Contoh lagi Fir'aun. Fir'aun tagha. Apa yang dilakukan Fir'aun? Apa yang dilakukan Fir'aun? Yastahyu nisa'ahum, perempuan-perempuan dilecehkan, membunuh anak-anak dari Bani Israel. Kemudian apa lagi? Membunuh anak-anak, memperlakukan hina kepada para wanita, dan memperbudak laki-laki dari Bani Israel. Kaum lakinya diperbudak. Ini berlebihan. Tapi ada lagi yang lebih dari itu yang dilakukan Fir'aun. Apa yang dilakukan sama dia Fir'aun? Dia berkata kepada Haman, "Ya Haman, wahai Haman, wahai Haman, bangunlah sebuah menara ke atas. Saya ingin lihat Tuhannya Musa. Saya ingin lihat Tuhannya Musa." Ini maksiat yang berlebihan ini. Tidak yakin kepada Allah, terus dia suruh bikin apa? Menara tinggi, setinggi-tingginya, supaya saya bisa lihat Tuhannya Musa. Tapi dia bilang begini, "Wa inni la'adhunnuhu minal kadzibin." Tapi ya Haman, kalaupun ente buat, nggak akan ada itu Tuhannya Musa, karena menurut saya dia bohong itu. Saya yakin dia bohong. Jadi dia nyuruh Haman bikin bikin menara untuk lihat Tuhannya Nabi Musa, tapi satu sisi sebenarnya hatinya udah nggak mau dia. Tagha, berlebihan, dan menjadi sangat tagha Fir'aun ketika mengatakan, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Nggak ada Tuhan selain aku. Atau beliau mengatakan, "Wa ana rabbukumul a'la." Faqala ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tagha, maksiat sampai kufur aja. Kalau kufur ya Fir'aun. Jangan sampai ngaku-ngaku Tuhan, berlebihan. Tuhan itu tidak perlu diantar makanan, tidak perlu tidur, tidak perlu letih. Fir'aun, miskin Fir'aun. Kasihan Fir'aun, jahil, aqluhu jahil. Orang yang tagha jahil. Dia perlu ke kamar mandi, dia ngaku Tuhan, jahil. Dia perlu makan, dia perlu istirahat, dia perlu tidur, dia perlu ditemani, dia takut ke dalam kesendirian, dia mengaku Tuhan, jahil. Sebab apa? Sebab apa? Lihat ayat ke-7. Na'udzubillah min dzalik. Lihat ayat ke-7. Tafadhal. Allah karena dia merasa dirinya dihormati dan kaya raya. Naam. Semua yang tagha sebab jabatan dan harta. Tagha. Itu sebabnya. Mereka akan melakukan sebuah maksiat yang berlebihan. Sebab merasa dirinya dihormati. Hormati itu apa? Jabatan. Semua orang dianggap takut sama dia. Semua orang dianggap rendah oleh dia. Semua orang dianggap akan nurut sama dia. Dia buat sebuah maksiat yang berlebihan. Dia rugikan orang lain serugi-ruginya. Bisa sampai derajat pertama dia merasa dihormati, dia merendahkan manusia. Bisa sampai derajat dia akan menyiksa manusia. Sampai pada derajat Fir'aun, dia mengaku sebagai Tuhan manusia. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada yang mengaku Tuhan. Sebab apa? Sebab jabatannya nggak lama kayak Fir'aun. Kalau jabatannya terlalu tinggi terus-terusan dan kekuasaan dan hartanya terus-terusan, itu bisa suatu saat akan ada orang manusia yang muncul angkuhnya, sombongnya, merasa raja, paling raja di dunia ini, dan bersifat tagha. Siapa sedikit menyebut namanya dengan nama yang jelek, bunuh. Siapa sedikit ingin terdengar, ingin menjatuhkan kekuasaannya, misalnya dipanggil, dihilangkan nyawanya dan sebagainya. Tagha. Kalau tagha begitu.
Sebab apa tagha? Sebab merasa sering dihormati, merasa orang yang terhormat dan kaya raya. Istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Istaghna. Istaghna itu artinya tidak butuh. Merasa tidak butuh kepada siapa-siapa sebab dia punya jabatan yang tinggi. Dia melakukan apapun tidak ada yang menghukum. Dia melakukan apapun bebas dari segala ancaman. Saya berkuasa. Tagha. Tapi begini, apakah semua yang berkuasa akan tagha? Hah? Apakah semua yang punya harta kaya raya, punya jabatan akan tagha? Tidak. Tadi tagha, ingat ya, tagha itu bukan sekedar maksiat, tapi support, memberi support, yaitu penyokong maksiat dan berlebih dari maksiat. Sekarang apakah orang-orang yang istaghna, orang-orang yang tadi punya kekayaan dan jabatan, apakah selalu bersifat tagha? Ternyata jawabannya tidak. Ada di ayat ke-8. Tafadhal. Inna ila rabbika ruj'a. Wahai manusia, sesungguhnya kepada Allah kalian akan kembali, kemudian setiap kalian akan dibalas sesuai amalannya. Nah, siapa yang tidak akan tagha ketika punya jabatan dan kekayaan harta? Siapa mereka? Mereka yang mengerti akan kembali kepada Allah. Ar-ruj'ah. Nah, dia tahu dia akan mati. Dia tahu dia akan kembali kepada Allah. Ar-ruj'ah. Maka kekayaan dan jabatannya tidak akan membuat dia tagha. Siapa contohnya? Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman nggak ada yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Qarun kalah Qarun hartanya hanya emas. Nabi Sulaiman punya burung-burung, kelompok hewan-hewan, kelompok jin, semua di bawah kekuasaannya. Tidak ada yang lebih kaya di dalam hidup sejarah dunia bumi ini daripada Sulaiman. Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, gitu kalau tidak salah doanya. Ya Allah, doanya begini Nabi Sulaiman. Ya Allah, padahal Nabi Sulaiman itu punya bapak Daud. Daud itu raja. Wa waritha Sulaimanu Daud. Jadi Daud itu raja, sudah punya kekuasaan, kemudian diwariskan kepada Sulaiman. Tapi yang diwariskan dari Daud kepada Sulaiman, kerajaan itu tidak sebesar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Jadi yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu kerajaannya lebih dari kerajaan ayahnya. Berkat doa Nabi Sulaiman, doanya, ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak akan kau berikan kepada hambamu setelahku. Diijabah oleh Allah. Boleh nggak kita doa itu? Nggak bakal lagi, udah itu cukup doa. Doa itu cukup cuman Nabi Sulaiman. Antum doa-doa juga nggak akan lagi. Itu hanya Nabi Sulaiman. Diijabah oleh Allah. Jadi seorang raja yang tidak pernah akan ada kehebatan, kekayaan, kerajaan kecuali hanya satu di dunia ini sepanjang umur bumi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau mengatakan begitu doanya, berikan aku kerajaan yang tidak pernah engkau berikan kepada hambamu setelahku. Akhirnya jadi raja yang sangat hebat. Tapi coba, apakah beliau angkuh? Tidak angkuh. Justru yang angkuh tuh pasukannya. Sedikit lagi, yang pangkuh pasukannya. Siapa pasukannya? Jin Ifrit. Apa ceritanya? Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa datangkan singgasana siapa? Bilqis, sayembara kan? Kata Ifrit, qala Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Nih, Sulaiman, kamu duduk kan? Wahai Sulaiman, wahai raja. Raja silakan berdiri nanti, tapi belum ya, kan belum. Nanti dia nawarkan begini, kalau nanti tuan raja berdiri seperti ini, pas berdiri tegak sudah sampai. Bahkan belum berdiri tegak, itu istana sudah, bukan istana, singgasana. Singgasana itu pelaminan, tempat duduknya. Pelaminan tempat nikahan ya, tempat duduknya raja, tempat duduknya si putri itu, Bilqis. Sebelum tegak berdiri, ada itu di depan. Kata siapa? Ifrit. Nah, justru si Ifrit yang di ayat itu disebutkan wa inni alaihi laqawi. Kata Ifrit, saya kuat. Nah, itu Ifrit. Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang lain?
Nabi Sulaiman tidak sombong. Siapa yang lain yang bisa? Kemudian ada seorang yang saleh manusia. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi qala ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Itu ya ayatnya. Wahai Tuan Raja Sulaiman, saya bisa. Bagaimana? Katanya saya akan mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum Anda membuka mata Anda. Sekedip. Gini. Coba. Tutup langsung buka. Tapi dia nggak sombong yang ini. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Karena tawarannya adalah kedip langsung buka langsung ada. Qabla tuh sebelum kamu buka udah ada. Berarti cepat sekali. Tek, gitu ya. Maka akhirnya yang ini yang dipilih sama Nabi Sulaiman. Silahkan. Maka kemudian akhirnya datanglah cuman tutup mata sekejap tek gitu. Nggak perlu gini. Tunggu Nabi Sulaiman, nggak perlu tunggu. Tapi gimana? Nggak perlu tunggu. Tapi gimana? Langsung ada. Setelah ada, coba lihat, setelah ada. Harusnya kan Nabi Sulaiman, nih saya raja, wahai Balqis, hati-hati kalian, saya raja. Tapi nggak begitu Nabi Sulaiman. Mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah Tuhanku. Sulaiman Syekh, kurang kaya apa Sulaiman? Kurang hebat apa Sulaiman? Sampai jin takut sama Sulaiman. Sampai jin semua takut. Nabi Sulaiman udah mati, udah wafat itu. Cuman tangannya memegang tongkat. Begini di Al-Quran diceritakan. Begini nih. Begini orang para jin yang ketakutan menganggap Nabi Sulaiman belum mati, belum meninggal. Istirahat saja karena tongkatnya masih dipegang tegak begini. Padahal sudah wafat. Akhirnya semua jin saking takutnya jin-jin itu terus bekerja. Mereka kalau tahu Nabi Sulaiman sudah wafat, mereka nggak mau kerja. Mereka akan memaksiati Nabi Sulaiman. Ternyata tongkatnya rapuh dimakan rayap. Kemudian para jin baru tahu, oh ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Akhirnya para jin menjadi kafir lagi. Para jin berbuat maksiat lagi. Sampai jin yang nakal-nakal takut sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi apakah terjadi tagha? Tidak. Sebab apa ayatnya tadi? Ayat 8 apa? Inna ila rabbika ar-ruj'ah. Karena Nabi Sulaiman memahami ar-ruj'ah. Apa ar-ruj'ah di situ? Kembali, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Baik, terakhir amalannya bisa dibaca, silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang dapat dari tiga ayat ini yaitu kekayaan memicu seseorang menjadi angkuh dan semena-mena. Oleh karena itu hendaknya kita merendahkan hati kita dengan mengingat akhirat. Naam, ayat 8 tadi. Patokannya ayat 8. Antum boleh kaya, silakan, boleh menjabat, tapi patokannya ayat 8. Ar-ruj'ah. Tafadhal, lanjut. Bagaimana mengembangkan ayat ini? Yang pertama yaitu menyadari bahwa ketika kita berkelaparan banyak penimbun tinggi jabatan, saat itulah kita sangat membutuhkan pertolongan dan bimbingan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Subhanallah. Naam, nomor 2. Yang kedua yaitu memperbanyak mengingat tempat kembali, yaitu akhirat, karena hal itu sangat menjaga kita dari maksiat dan lalai terhadap nikmat rahmat. Masya Allah. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi ayat ini bisa diceramahkan untuk orang-orang kaya dan pejabat. Supaya ingat ruja'ah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, bisa menambah iman kita. Semoga kita walaupun tidak sekaya Qarun, tidak sehebat Nabi Sulaiman, tapi kita tetap juga harus mengingat
ruj'ah. Jangan sampai udah miskin tagha lagi, itu kebangetan. Udah miskin udah miskin tagha, kebangetan. Wallahu a'lam. Semoga Allah jaga kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.